Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik. Alhamdulillah. Bagaimana hasil pertemuan? Tentunya sangat luar biasa, Pak. Kunjana kun Patih kun. Gimana Kangen ku. Perjalanan itu sangat mengesan bagi saya dan banyak manfaat bagi banyak manusia yang lainnya. Insya Allah doakan saja, Pak. Semoga saja apapun yang kau dapatkan dari pertemuan dan pelaksanaan penghentian pencegahan agar gerbang goib itu terbuka, itu bisa kau emban amanah itu dengan baik. Amin, Pak. Amin. Saya hanya ingin mengabarkan kepadamu bahwasanya Damar saat ini berada di tempat saya. Ya, kemarin pagi Damar sangat terpukul dan akhirnya dibawa sama Yang Marta menuju tempatnya Pak. Karena sekarang kondisinya sangat tidak memungkinkan. Sengaja agar Damar tetap berdiam diri di kediaman saya. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari keluarga Damar agar Damar tidak untuk kembali ke kerajaan terlebih dahulu. Di sini Baliko sudahlah sangat nekat. Di sisi lain Baliko sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu menjadi seorang raja. Ya, sampai buta Patih, ayahnya sendiri si Radu Sudi saja anaknya dibunuh dan siapapun yang menghalanginya halal bagi si Baliko untuk dibunuh. Itulah hawa nafsu yang sudah menyelimuti di dalam dirinya. Yang harus kita lakukan saat ini adalah kita harus benar-benar memberi pengadilan yang sangat tepat dan bijak terhadap Baliko, agar Baliko jerah atas apa yang dia lakukan dan dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan saat ini itu adalah hal yang salah. Seperti ini Patih, saya sih punya rencana seperti ini Patih. Sama yang bisa menghentikan dan yang ditakuti si Baliko hanya ayahandanya si Radu Sudi. Namun sekarang sudah terbukti. Alangkah baiknya bagaimana kalau kita jebak Baliko dan kita tangkap. Untuk sementara waktu kita kurung Baliko terlebih dahulu daripada membahayakan keselamatannya Damar. Ya Damar yang meliputi Seluruh isi kerajaan tentunya. Benar sekali. Saya yakin yang akan terjadi itu adalah kerusakan di dalam kerajaan peninggalan dari Tuan Raja Rakasota. Yang di sini diharapkan oleh Tuan Raja Rakasota itu adalah kebijakan, kemakmuran yang terjadi di kerajaannya setelah Tuan Raja Rakasota pergi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarik. Pangapurane Patih. Yang ganggu obrolane jenengan karo Kana. Anak kabar nyatane kenang. Telepon yang Sarif. Orang urus sing wingi kok adepi. Sedang sing Baliko kuwe. Ternyata Baliko kuwe dodolan harta peninggalan sekang almarhum Raja Rakasota nggo nyewa perompak. Harta sining jero tanpa sepengetahuan wong jero. Demi untuk menggagalkan si Damar gue aja ngasih dadi raja kok ganteni Ramane. Berarti kan ingin sih nyerang aku gawa pasukan loro gue. Gue bayaran gue suruhannya sekang si Baliko gue. Orangnya orang duka nyatane ketegalan ngasih mateni Ramane.
Berarti permasalahan di sini yang harus kita hadapi terlebih dahulu adalah makhluk-makhluk yang dibayar oleh Baliko. Mau tidak mau kita harus berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Karena yang jelas, makhluk-makhluk itu dibayar oleh Baliko. Yang pertama memiliki tujuan untuk melancarkan rencana dari Baliko. Dan yang kedua, untuk melindungi Baliko. Kira-kira ada informasi belum yang siapa rombongan makhluk itu? Perampok gue nyata cekal nih nyong mang. Takoni kok baik. Tujuannya apa? Terbayar sepira ning Baliko. Tak undang mereka baik apa priwe? Wis monggo yang. Gila kali. Monggo yang monggo. Apa-apaan kau membawa saya kemari? Assalamualaikum. Ada apa? Siapa namamu? Rasuci. Dari rombongan mana kau berasal? Tak perlu apa kau menanyakan? Dari mana saya berasal? Dari rombongan mana saya berasal? Kau datang di wilayah kami dan kau melakukan sebuah kejahatan dengan membunuh Sekar Mantili dan Radu Sule. Saya menjalankan tugas dari pimpinan saya. Dari mana kau berasal dan dari rombongan apa? Rindupati. Saya dari Rindupati. Rindupati kau katakan. Yang benar saja kau berasal dari Rindupati. Kenapa kau terkaget mendengar nama itu? Ya, saya terkejut. Karena saya mengenal pemimpinmu. Dulo. Di mana dia? Sebelum kehadiran Dulo, dia sudah berbicara terlebih dahulu dengan saya. Meminta izin untuk memasuki wilayah. Siapa namamu? Darmawulu. Panggilkan saja. Celuk ah, panggil ke sini. Seperti ini manusia. Baik, Pak. Mengenai rombongan dari Indopati, saya mengenal pemimpinnya. Siapa itu, Pak? Dia bernama Dulo. Saya sedikit dekat dan mengenal dari Indopati itu. Dan sebelum kedatangannya di wilayah ini, Dulo juga menghubungi saya terlebih dahulu meminta izin untuk memasuki wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darmawulu. Salam. Bagaimana kabarmu? Saya dalam kondisi baik. Ada apa? Bukankah baru beberapa hari ini kita sudah bertemu? Ya, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dan bicarakan mengenai permasalahan yang mungkin sedang kau selesaikan di wilayah ini. Baik. Duduklah, Darmawulu. Kau terlalu kaku. Seperti biasa. Ada apa? Patih, monggo turun. Aku tak lanjutkan. Masalah dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum, Lang. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Tiang. Tiang.
Saya ingin memastikan, apakah benar kau datang di wilayah ini? Kau sedang menjalankan tugas. Benar. Ada seorang calon raja. Dia mendatangiku dan meminta bantuan. Dan saya sangat bersyukur bekerjasama dengan dia. Dia memberikan bayaran yang tidak biasa. Dia memberikan lebih dari yang saya tawarkan. Ya, mungkin itu rezeki dari sang dewata untuk saya. Ya, mungkin itu adalah sebuah rezeki yang dikirimkan oleh Tuhan untuk dirimu dan anak buahmu. Tapi, mohon maaf sebelumnya. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Sampaikanlah Dharma Wulu. Apakah benar nama makhluk yang meminta bantuan dari kekuatan yang kau miliki dan anak buahmu itu adalah Baliko? Tunggu sebentar. Kenapa kau mengetahui nama yang sedang bekerja sama dengan saya? Jadi seperti ini, Dulo. Baliko itu memiliki maksud dan tujuan menjadi seorang raja. Baliko ingin menggagalkan saudaranya yang bernama Damar, yang saat ini sudah ditunjuk untuk menjadi raja. Namun, Damar harus melengkapi persyaratan-persyaratan itu terlebih dahulu. Salah satunya, mencari pasangan hidup. Dan di sini, Damar sedang berusaha melakukan itu. Namun, calon pasangan hidup yang sudah dipilih oleh Damar, itu sudah dibunuh oleh anak buahku. Dharma Wulu, kita sama-sama tahu bagaimana kerasnya hidup di kerajaan. Bagaimana ketika singgah sana suatu kerajaan sedang kosong. Pasti banyak sekali persaingan. Ya, dan setiap pesaing satu sama lain memiliki cara supaya dia bisa naik ke dalam tahta itu. Itu sudah hal biasa Dharma Wulu. ya, saya memahami akan hal itu. Akan tetapi permasalahan di sini, mereka semua itu adalah saudara-saudara saya. Damar itu adalah saudara saya. Kerajaan yang saat ini diperjuangkan oleh Baliko, yang membayar kekuatanmu dan pasukan-pasukanmu, itu adalah kerajaan dari saudara saya yang sudah ditinggal pergi ataupun mati. Pemimpinnya bernama Tuan Raja Ragasoka. Jadi, saya harap karena ini adalah permasalahan antara saudara, dan kau datang masuk untuk membantu Damar melancarkan segala rencananya. Tentunya itu nantinya kau akan berhadapan dengan kami, berhadapan dengan saya. Saya harap agar persahabatan kita yang sudah selama ini tidak ada masalah, saling mendukung satu sama lain, saling mengingati satu sama lain, tidak terpecah. Saya memohon, meminta bantuan kepadamu. Hentikanlah apa yang sudah kau lakukan saat ini di wilayah ini. Dharma Wulu, saya cukup terkejut. Kau mengatakan semua nama yang sedang kami hadapi adalah saudaramu.
Kau makhluk yang jujur. Dan saya rasa dalam hal ini kau pun jujur. Tetapi mohon maaf, Dharma Wulu, untuk permintaanmu, saya menyudahi kerjasama terhadap Baliko. Saya tidak bisa menuruti permintaanmu. Apa alasannya? Apakah kau lebih berat terhadap bayaran yang diberikan oleh Baliko kepadamu daripada sahabatmu ini? Dengarkan ini, Dharma Wulu. Bayaran yang kami dapatkan itu hanya bagian dari beberapa alasan saya menolak permintaanmu. Alasan yang paling kuat kenapa saya harus menolak permintaanmu adalah saya sebagai ketua dan semua yang berada di belakangku sudah bersumpah untuk berkomitmen. Siapapun, dengarkan ini baik-baik Dharma Wulu. Siapapun mereka yang meminta bantuan terhadap kami dan mau membayar sejumlah uang yang kami sebutkan, maka kami berjanji akan menuntaskan masalah yang sedang dihadapi, apapun itu. Dan kami tidak peduli. Siapapun nanti yang akan kami hadapi, baik itu makhluk yang kami kenal, baik itu saudara kami, baik itu teman dari kecil maupun sudah dewasa, saya tidak peduli. Dharma Wulu, saya sudah memisahkan antara persahabatan kita dan bisnis yang sedang saya jalankan. Bisnis? Seperti ini dulu. Berarti dengan apa yang sudah kau sebutkan, komitmen-komitmen yang sudah kau jalankan itu, apakah tidak bisa sedikit pun kau hentikan? Karena di sini saya mengenalmu, kau juga mengenal saya. Apakah mungkin kau membiarkan begitu saja agar saya dan dirimu melakukan sebuah peperangan ataupun pertarungan? Peperangan seperti apapun akan saya hadapi, Dharma Wulu. Kita sama-sama tahu, seorang pendekar seperti kita berdua sudah terbiasa dengan sumpah setia. Ketika tugas yang sudah saya iakan, yang sudah diberikan oleh Baliko, belum selesai, maka saya akan mengerjakan tugas itu sampai selesai, walaupun nyawa saya bayarannya. Nyawa saya yang menjadi resikonya. Kau memang dari dulu memiliki komitmen yang sangat tinggi. Saya akui hal itu. Kau pun sama, Dharma Wulu. Kau selalu bersikap terhadap apapun yang sudah kau pegang. Sama halnya dengan saya. Mungkin apa yang saya kerjakan saat ini sangat buruk dilihat dari sudut pandangmu, tetapi tidak dari sudut pandang saya. Kalaulah nanti di permasalahan ini saya harus berhadapan denganmu, saya memohon maaf sebesar-besarnya, Dharma Wulu. Jika itu perlu dilakukan, akan saya lakukan. Tetapi ingat, ini perlu saya tegaskan. Ketika tugas ini sudah selesai, saya harap kita masih bisa bersahabat. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu.
Silakan. Semoga saja kau bisa mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam perbincangan ini. Ya, saya akui, komitmen yang kau pegang itu sangatlah besar, sangatlah tinggi. Kau benar-benar memegang teguh komitmen, sumpah setia dari dirimu. Di sini, kau itu sebagai pimpinan mereka. Anak buahmu tentunya akan mengikuti apapun perintah dari seorang pemimpin. Dan di sini saya akan menyentil mengenai sebuah komitmen yang sudah kau genggam erat itu. Berarti sama halnya di sini. Jika saya datang ke tempatmu, saya membayar sesuai apa yang kau inginkan. Tapi saya meminta untuk kau membunuh anakmu. Apakah kau akan tetap melakukan itu? Apakah kau masih tetap berpegang teguh dengan komitmen yang kau pegang selama ini? Seperti ini, Dharma Wulu. Saya bukan makhluk yang bodoh. Sebelum seseorang meminta bantuan terhadapku, saya akan menyuruh dia untuk menceritakan apa permasalahannya. Kalau kau mengatakan apabila kau memberikan saya uang dan kau menyuruhku untuk membunuh anak saya, tentunya saya tidak sebodoh itu, Dharma Wulu. Saya tidak akan mengiyakan perintah ataupun bayaran yang kau tawarkan terhadap saya. Baik, berarti di sini kau tetap tidak akan menghentikan apa yang sedang kau lakukan di wilayah ini. Kita sudah sama-sama saling kenal. Apakah kau tidak merasa memiliki rasa tidak enak terhadap saya? Terhadap persahabatan ini? Terhadap kedekatan kita? Dari mungkin sejak kita dahulu satu kerajaan dan kau lebih memilih untuk menjalankan usaha yang sama ini kau jalankan ini. Seperti ini, Dharma Wulu. Untuk beberapa hal, saya mungkin akan memberikan semuanya kepadamu. Tetapi, dalam hal ini, kami semua, terutama saya, target kami sudah bulat. Tidak bisa kau pecahkan dari sisi manapun. Baiklah. Jika memang itu adalah pilihan yang sudah kau tetapkan. Mungkin dulu kita selalu menghajar musuh bersama. Mungkin waktu ini Tuhan menakdirkan untuk pertempuran antara kita. Ya, Dharma Wulu. Kita nikmati saja saat-saat ini. Kita pernah bertarung dulu sekali. Mungkin Sang Dewata ingin melihat kita bertarung lagi. Mohon maaf Sakti, Tuan. Jika bisa dibicarakan secara baik-baik, alangkah baiknya jangan ada sebuah perseteruan, apalagi semua yang saling mengenal, semua yang saling mengerti lah. Seperti ini, siapapun dirimu manusia. Semua yang kita lakukan memang sudah ada cerita dari Sang Dewata. Mungkin cerita kali ini tentang saya dan Dharma Wulu. Harus ada sedikit pertarungan. Ya, kalau sedikit. Kalau ternyata besar, harus ada korban. Saya mengetahui Dharma Wulu dan Dharma Wulu mengetahui saya. Lebih dari kalian. Sudahlah. Mungkin pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, Dharma Wulu. Baiklah. Mungkin kita akan berbicara
nanti ketika kita dalam pertarungan. Ya, karena di sini di dalam perbincangan ini saya tidak bisa menyadarkan dan membuatmu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara dingin. Mungkin karena ini adalah jalan yang kau mau. Saya harap kau tetap dalam kondisi prima ketika nanti kita bertemu dan melakukan pertarungan. Baiklah. Lama gairah saya tidak bertarung denganmu. Harus Mari kita pergi. Dharma Wulung, saya berani pastikan itu bukan perintahku, tetapi mungkin ini awal cerita perseteruan kita, dan mungkin ada kejutan lain di cerita selanjutnya. Mas Ganong sadar. Mereka melakukan ini semua Bang. karena mereka pintar. Mas Ganong sadar, Bang. Anak buahku sudah terlalu. Mas Ganong sadar kok. Saya akan tetap melawan dan menyadarkan agar kau tidak salah jalan. Sembarangan. Salam Dharma Wulung. Ya Patih. Waalaikumsalam. Bang gimana, Bang? Mas Ganong gimana, Bang? Ki kepiye iki? Ya Patih. Saya akan mengobati diri saya terlebih dahulu. Baik Kang. Halo. Mungkin dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dos. Ini sahabatku. Bagaimana? Kenapa kau biarkan? Saya tidak tahu. Piye Gun mikine Gun? Nggak tahu kok. Kenapa sih dia? Buku dik. Mas, Tiba-tiba saya lihat Mas Ganong udah terkapar kok. Astagfirullahaladzim. Anak apa sih Gun? Mas. Pedit. Dia terkena serangan tapak 5 jari. Hah? Tapak 5 jari. Tapak 5 jam. Dia harus bertarung dengan siapa? Kami tidak tahu, saya baru tiba-tiba saya kemasukan itu, tapi nggak tahu siapa tadi. Baunya sih kayak yang paham. Nah, terus penanganannya Beb. Bagaimana Beb? Bangun kakek. Kau bisa bantu keluarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Cepat keluarkan. Saya sudah memberikan obat. Allah. Baik. Terus bantu Dos. Sekali lagi. Gimana tadi Bang Bim? Beb. Kok bisa bantu? Iya. Sanksi loh. Cepat tolong. Tarik Beb. Mas. Alhamdulillah. Mas, berapa sih Mas? Tenang apa Mas? Kenapa sampai terseret? Betul ingin Mbah. Aku tidak tahu bahayanya. Ya begitu Mas. Apa sih terjadi sih? Ini segun aku Gak tahu. Hah? Pati kenapa mau? Terluka Orang Mas, jelas Mas Mas. Pati. Tapi ada sayatan di sini Mas. Terkejap hati terpodidi. Ada apa sebenarnya ini? Obatin itu. Kami tidak tahu, kami baru sadar. Tuan Taguponidin. Kemana Pati? Tadi pergi katanya mau ngobatin perutnya itu. Enggak tahu kenapa megangin perut. Iya, ada sayatan di dada sama di perut. Ya sudah. Saya akan mengejar. Assalamualaikum.
Cerita itu apa sih? Ini betul-betul sadar kok, Dik. Si jelas dia mau pasti mau burung rembukan sama temannya itu loh, si perompak-perompak itu. Tiba-tiba Baliko masuk, saya posisi lagi duduk kayak gini kan kaget aku. Refleks mau nolongin. Ya karena Oh berarti Pati kena sayatan di sini sama di perut gara-gara Baliko. malah saya nggak lihat sayap, malah waktu nyayat saya nggak lihat. Saya nolongin, refleks langsung ditembak, bang, kena dadanya surut yang napas. Bukannya mau lagi rembukan dia. Ya, yang jajal paling tempat-tempat di mana jajal? Iya. Dari kamu sudah centang. Mau takut. Gini. Ini yang boleh tempat cuman dan beri. Belah. Oh. Harus geser gue. Iya. Bisa dikit. Iya. Paring 3 arah. Mana kan paringan aku? Apa sih, Bayo? Ah, makanang. Kiko. Ini sing kan anu, Dek. Ngisingan banget. Awas. Apa ngomong beberapa kali ya kena yo. Mau dikuder loh. Ini sing mau itu. Bukan apa-apa, sabar. Kamu paling kewan apa itu? Orang bah, bukan G. Makhluk sing kae lho, apa sih? Kau nyembeli ayam. Lho lagi mangan ngene maksud lho. Apa? Kan dijak ora. Dijak si gundul Kan maksudnya kan Miki orang menangi udah kan? Ya emang orang menang. Udah bermakat ya esuk yo. Lamun bengi. Amis ya Miki. Pati sermat. Amis banget kok. Sermat pakan kucing. Banget Tongkrong nih. Nah, sekarang tongkrong. Wes. Tongkrong priwe. Isi ngomong. Aku kayak gitu kan ngomong salah. Aku hajat kayak gitu ngomong juga. Bocah terus nyusai kayak aku. Oh, loh. Apa bedanya aku karo Mas Ganang sama-sama buang hajat? Kok bedanya kan aku pada rawan. Kalian pasti. Saya yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian maksudnya apa? Kalian semua adalah rombongan dari makhluk aneh yang datang dan meneror tempat ini. Makhluk yang berkepala botak. Kalian adalah bagian dari mereka. Tunggu dulu. Dengerin dulu, Tunggu dulu apa lagi? Jangan asal menuduh. Sudah jelas kalian berada di tempat yang sama di mana makhluk itu memakan hewan buruannya di sini. Kalau kau mengatakan berada di tempat yang sama, jenengan juga berada di tempat yang sama di hutan Sawiara. Betul. Maksud di sini makhluk itu sama yang saat ini itu adalah dari bangsa manusia. Sebentar, ini ya. Siapa lu? Tiba-tiba nubuh gitu gitu. Ya. Nama saya Lurah Pingun. Oh, lurah Ya. Ini mohon maaf Pak Lurah. Memang beberapa hari belakangan ini kami sering berkeliaran di sini. Iya, maka dari itu sekarang sudah jelas. Dari beberapa hari yang lalu saya itu sudah mengamati kalian semuanya. Kalian selalu berkeliaran di hutan Sawiara ini. Bahkan saya melihat kau. Saya melihat kau bersama dengan nenek itu. Nenek yang mengasuh makhluk aneh itu. Makhluk pengacau itu. Seperti ini Tuan. Pak Lurah, mohon maaf. Saya terangkan terlebih dahulu ya. Tolong dengarkan. Jangan dipotong dulu. Seperti ini. Memang beberapa hari di belakang kami sering berkeliaran di sini. Ya. Hari pertama
kami datang ke hutan Sawiara ini, kami memang bertemu dengan makhluk gundul itu dalam kondisi pingsan. Dia terkapar. Karena kami tidak terbiasa dengan melihat wujud makhluk seperti itu, kami penasaran. Kami datanglah ke lokasi dia berbaring. Kami datang dengan heran, kenapa ada makhluk yang kami tidak tahu itu manusia ataupun bukan, yang wujudnya seperti itu. Belum lama kami memeriksa kondisi dia, datanglah nenek-nenek membawa obor dan menyerang kami. Seberapa sulit kau mengubah cerita dan membuat cerita seperti itu? Di sini mana ada yang berbuat jahat itu mengaku? Gini loh. Apa buktinya bahwasanya kalian itu bukan bagian dari makhluk aneh itu? Makhluk itu adalah pengacau. Kami merasa resah diganggu oleh makhluk itu. Nah sekarang apa buktinya? Apa dasar bukti jenengan menuduh kami adalah bagian dari dia? Sudah jelas. Dari beberapa hari kalian berkejaran dengan makhluk itu. Dan saya juga melihat dengan jelasnya kau bermain dengan nenek itu. Bermain-main. Pak Lurah, saya tidak bermain-main. Saya itu diculik oleh makhluk botak itu. Nah, saya pingsan, pas sadar sudah ada nenek-nenek itu di depan saya. Betul. Apa buktinya? Itu bisa saja dibuat cerita seperti Buktinya itu. dibanda, dicirep, riko-roro. Tapi nyatanya jika memang kau itu diculik dan dijadikan sandraan oleh nenek itu, tidak mungkin kau selamat sampai detik ini. Yang ada kau itu sudah dibunuh dan dimakan. Ya memang sulit nih. Apa memang makhluk yang gundul itu memang memakan saya manusia? Memakan apa saja. Bahkan dari bangsa jin saja, jika memang mengganggu, dia makan. Sebentar, berarti di sini si makhluk yang gundul itu bisa berhubungan dengan bangsa goib. Dia itu meresahkan semuanya. Dia itu merusak, mencuri, menghabisi, memburu. Apalagi di saat dia lapar, apa saja yang ada di depannya itu akan dimakan. Dan juga saya ingat kau itu dipanggil oleh makhluk itu. Nah itu yang saya katakan. Nah di sini sudah jelas jika kalian bukan bagian dari mereka. Kalau kau sudah ditangkap oleh makhluk itu, kau itu sudah dimakan. Tapi buktinya kau masih hidup. Kau tidak dimakan. Seperti ini Tuan. Dia diculik di hari yang sama ketika kami bertemu dengan makhluk gundul itu terbaring. Dan di hari yang sama juga kami berlima menyelamatkan dia. Nih. Jadi belum sempat kejadian apa-apa sama dia. Mas tolong lah Mas. Siapa lagi dia? Apakah dia bagian dari kalian? Ya kalau dia memang benar bagian dari kami. Tapi kalau yang gundul, yang jenengan maksud itu bukan bagian dari kami. Apa buktinya? Jika kalian bukan bagian dari makhluk itu, sudah jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sabar. Kau bermain kejar-kejaran dengan makhluk itu. Kau digendong oleh makhluk itu. Dan kau bermain-main dengan nenek itu. Sudah jelas. Nah, sekarang saya tanya. Yang jenengan tahu tentang makhluk itu sebenarnya itu makhluk apa dan kenapa? Kenapa kau malah mengalihkan pembicaraan? Kau buktikan terlebih dahulu bahwasanya kau itu tidak bersalah, bukan dari bagian makhluk itu. Bukan makhluk Kita tadi nemuin ini. Ya, kita beranggapan bahwasanya ini ulah dari makhluk yang botak itu. Ternyata iya. Gak lama kemudian ini Pak Lurah masuk, malah menuduh ya kan? Bagian dari sama. Hei, kalian ini sedang dipojokkan dan diinterogasi. Kalian adalah bersalah. Kenapa kalian malah berbicara sendiri? Ketiuk. Iya. Kok bisa begitu ya kan?
kewan dimasukin mas. Mas apa sih? Ya saya rasa sih ini hebat. Hei! Hei! Kalian tidak menghargai saya lurah di sini. Loh, kita lagi berunding ini masalah bicara apa? Ya itu adalah bagian ulang dari kalian. Ya, Wong, kamu juga nggak mau mendengarkan penjelasan ya? Saya sudah mendengarkan. Sama kita juga Tapi nggak mau kalian hanya mendengarkan. membela diri kalian, bukan menunjukkan buktinya. Enggak, kayak gini. Sebentar, ngapunten saya mau bicara sama ini. Kemarin di Sampeng ada lurah, apa namanya? Brojo. Nah, kurang bijaksana dan sering memfitnah. Pagi tadi saya kabari perutnya busung. Nah, memang harusnya seperti itu Mas, pemimpin yang tidak adil dan sepenang-penang itu memang harusnya seperti itu. Katanya karena ketidakterimaannya Mantap. Ya karena biasanya lurah kan harusnya bijaksana. Sudah jelas di sini. Ada lurah yang modot-modot itu mati. Dengan apa yang kalian ucapkan, kalian membuat saya takut dan kalian mengancam saya. Siapa Kalian yang membuat menyandet takut? saya. Orang saya lagi cerita lurah Sampeng. Di sini itu dengan kedatangan makhluk itu saja sudah membuat onar, malah bekerja sama dengan banyak manusia. Yang bekerja sama siapa? Nah di sini kau sudah jelas kau mau menyantet saya untuk saya terkena penyakit. yang menyantet? Kita lagi bicara masalah yang kemarin. Kemarin kita sempat Satu lagi. Iya, apa Mas? Orang yang sering teriak-teriak dan ada bicaranya keras Ngegas ya gitu ya Mas. terkena stroke darah tinggi. Indonesia ya. Belum mungkin modot malah. Kayak film ada Mas itu Mas. Orang yang sering ngomong yang gas, matinya ketimpa gas. Di mana makhluk kundul itu kalian sembunyikan? Iya. Kenapa kalau di siang hari makhluk itu jarang sekali keluar? Ya nggak tahu. Kalau saya tahu, kenapa saya harus cari-cari ke sini? Kalian itu adalah bagian dari makhluk itu. Akan temui Apa? Sudah jelas. Ada beberapa hari yang lalu, dia dan dua temannya main kejar-kejaran dengan makhluk itu. Dia digendong oleh makhluk itu, dan dia juga bermain dengan nenek itu, nenek yang mengasuhnya. Sudah jelas, dan juga kalian semuanya. Iya. Kalian semuanya beberapa hari ini dari tadi itu selalu berkeliaran di hutan Sawiara ini. Dari tadi jenengan menuduh kami jangan-jangan jenengan yang berkomplotan dengan si gundul ya. Iya bener Ya Yangun. Pak Lurah. Tahu namanya sih? Pingun. Bingung. Iya. Pikun. Seperti inilah Apa sudah bingung ini? Saya Lurah Pingun. Namanya bingung mungkin sering lupa. Pikun. Yang namanya orang bersalah itu biasanya selalu melempar balikan fakta apa yang telah dituduhkan. Kau sudah menunjukkan hal itu. Biasanya orang yang tidak mau disalahkan itu nada bicaranya tinggi. Kami dari tadi sudah santai menjelaskan dengan gamblang. Ya Jenengan mana terus buktinya? nerocos. Buktinya apa? Tinggalin, Bahwasanya Dos. kalian itu tidak salah. Ya begini ke Lur. Oh iya sel tidurnya sel. Nah lihat. Apa itu saya tidak tahu. Ya lihat lah ini loh. Ini mau dikira. Tuh, kamu sedang kejar-kejaran. Dia dipukul. Ini. Itu saya dipapar langsung dicekek. Lihat apa enggak ya? Tapi yang menjadi pertanyaan Wis di lah, sini, nggak usah malu karena timbang kamu bilang aja. yang menjadi Salah pertanyaan di sini, makhluk itu jika sedang lapar apapun itu dimakan, dia sudah ditangkap, kenapa masih selamat? Nah, kami mengupayakan Menyelamatkan. tidak cuma berteriak-teriak tanpa menemukan solusi. Sudah tahu desanya sedang digoncang, pimpinannya model seperti ini, yang ada hancur. Saya itu berusaha agar tidak kecolongan lagi dengan datangnya makhluk itu ke hutan ini. Ya, maka Itu dari membuat itu. resah. Apa salahnya saya untuk waspada dengan orang asing seperti kalian? Apakah saya salah? Waspada itu ada tata caranya. Ya, saya sudah mengamati. Benar atau tidak?
eling lan waspada. Besok kamu yang dimakan. Mas, ini atas dasar kita sering berkeliaran beberapa hari ini dan atas dasar Jangan David sampai ini dia kami yang menuduh. niat tujuannya mulia ingin menyelesaikan. Jadi Sampai Lalu hubungannya apa kalian dengan makhluk itu? Astagfirullah. seperti ini. Kita pun baru Lurah. bertemu makhluk Kami itu, Pak ini Lurah. serombongan namanya tim Gase. Gasek, kok. Kami sudah bukan sudah berbeda. Kami biasa main ke hutan-hutan di Nusantara ini. Setiap ada masalah yang berhubungan dengan yang aneh-aneh seperti makhluk gundul itu tadi, kami biasanya mencari tahu dan menyelesaikan masalah tersebut. Kebetulan kami sedang berjalan-jalan di Sawiara karena dapat rekomendasi. dapatlah rekomendasi ataupun laporan Sawiara sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya kami menuju ke sini, Bolang nih, dan ketemu sama si gundul yang tidak Pringis. rupawan. Gundul yang Pringis. itu. Atas dasar itu kami ingin mencari tahu dan ingin menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka dari itu sebenarnya si gundul itu asli sini kah? Apa dia makhluk apa? Apa dari jin apa manusia? Seperti itu saya tanya kepada Pak Lurah. Dari pengamatan kami semua yang berada di hutan Sawiara ini, dia itu adalah manusia. Maka dari itu, apakah saya salah jika saya curiga dan jika saya mempertanyakan hal ini, bahwasanya kalian itu bukan komplotan dari mereka? curiga Tidak salah boleh, menuduh jangan. Tapi kan saya menanyakan dan membutuhkan bukti bahwasanya kalian itu bukan bagiannya. Apa saya salah melakukan hal itu? Jika memang kalian benar-benar bukan bagian dari makhluk itu, Satu. saya tidak tahu mengenai hal itu. Lurah-lurah orang ngerti KTP acan. Apa? Morgane sih Gimana cara buktinya gimana? Ya, kau bisa menyajikan tadi gambaran bahwasanya dia memang dipukul, dia memang dicekik, dan dia dibawa. Yang saya herankan, kenapa bisa selamat? Itu. Karena kami mengupayakan menyelamatkan dia. Seperti ini, tadi teman saya sudah mengupayakan untuk membuktikan ada gambaran di mana itu bisa membuktikan bahwasanya kita bukan bagian dari dia. Lagi lurah. Ya monggo kita tandai. Moga-moga kita tandai. Ya. Mbok ternyata kita itu bekerja sama kalau makhluk itu silakan. Denda yo nggak masalah. Atau hukum apa tidak masalah, Lur. Mun. Baiklah, kalian akan saya awasi. Awas sih. Di hutan ini itu sedang ada masalah besar dengan kedatangan makhluk itu. Kedatangan. Berarti makhluk itu bukan asli dari Sawiara. Bukan. Makhluk itu meresahkan, membuat teror, membuat onar. Dari apa mana saja. itu? Ya, kami belum mengetahuinya siapa pelaku dan siapa dalang sesungguhnya. Sedangkan kalau siang hari makhluk itu sangat sulit untuk dicari. Nah, Yang jelas itu dua makhluk itu, nenek-nenek dan manusia biadab itu. biasanya kalau misalkan malam keluar itu tanda-tandanya apa? Maksudnya apa ada suara atau bau-bau apa? Ya jelas, tentunya suara, bau amis, bau busuk. Nah, jenengan sebagai lurah itu apa ada makhluk berkeliaran nggak ditanya atau bagaimana? Sudah semuanya ditanyakan. Di situ ada warga yang pertama kali menemui makhluk itu langsung dimakan. Bagaimana kita cara mengatasinya? Yang ada jika saya datang menjadi pahlawan, yang ada saya yang mati. Ini tidak apa-apa, itu namanya lurah berkorban mati ya malah bagus. Di sini bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah dan menambah korban. Nah, di sini peran kami tim Gase. Jika jenengan menyalahkan kami, itu namanya menambah masalah dengan kami. Yang ada nanti jenengan perang sama Saya kami. hanya waspada. Iya, saya tahu. Iya memang benar waspada, tapi jangan menunjuk dan menuduh. Tapi kan saya menuduh itu dengan berbagai bukti. Toh kalian tidak melakukan hal itu. Lapor Pak Lurah. Bagaimana? Gawat. Istrinya Parjo yang lagi hamil itu Kenapa? dimakan sama makhluk yang gundul itu. Lagi-lagi ada korban. Kejadiannya kapan itu?
Tadi pagi Pak Lurah. Gawat Pak Lurah. Ya sudah. Saya akan mengurus itu terlebih dahulu. Saya akan tetap pantau kalian. Jika memang kalian bukan anggota dari makhluk itu, bagian dari makhluk itu, saya akan beri selamat. Anggota DPR. Ayo. Apalagi Ya dimakan apanya? Itu beneran. dimakan perutnya disobek. Oh dia makan janinnya yuk. Iya. Assalamualaikum. Parjo tak apa siapa tadi? Istrinya Parjo. Lagi hamil. Iya, perutnya disobek, isinya dimakan. Gundul itu sampai sekedam itu makhluk yang gundul itu. Iya. Kamu takut nggak? Takut, makanya saya mau buru-buru. Tunggu Pak Lurah. Iya, sana. Makasih. Maju gimana sih Mas? Intinya tekemat mana masih simpang siur ke. Kita harus memastikan dulu. Anu ke juga pendatang yo. Tapi untuk awal mula ini Mas, kita perlu mengklarifikasi Mas. Terus gampang, terus-terusan gampang. Gimana Pak Iki lu? Iya kok. Ya Iya. Mas tuh apa Mas?